Kebaktian Universitas pada hari ini, kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur jika pada hari ini kami semua dapat berkumpul kembali secara online untuk mengikuti kebaktian universitas pada hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, supaya lewat KU pada hari ini kami juga mendapat sesuatu Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau sendiri yang berkati KU pada hari ini agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, biar hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bersyukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama untuk mengikuti kebaktian universitas. Mari kita mau siapkan hati kita mau berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah selalu bersama kita dalam apapun kondisi kita saat ini. Tuhan, hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah
Mari kita sama-sama pujikan Tuhan, Kau yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Mari kita mau sembah Dia sekali lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengatakan, Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Di dalam hatiku
hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh. Halo, Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Jimmy Setiawan. Saya senang karena bisa kembali melayani kebaktian Universitas Kristen Petra pada hari ini. Saudara-saudara, tema khotbah yang kita akan sama-sama renungkan adalah The Delight of Worship. The Delight of Worship, atau kalau diterjemahkan, kenikmatan dari ibadah. Kenikmatan dalam sebuah penyembahan. Saudara-saudara, sebelum kita memulai khotbah ini, mari kita sama-sama di tempat manapun Anda berada, kita tundukkan kepala dan kita sungguh minta pimpinan Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing dan pimpinlah kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Karena hanya di dalam kebenaran firman-Mu kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Tolonglah hamba-Mu, dan juga tolonglah setiap anak-anak-Mu yang akan merenungkan firman-Mu sebentar ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya dimanapun kau berada. Katakan, amin. Saudara-saudara, tema kita adalah kenikmatan dalam sebuah ibadah atau sebuah penyembahan. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan kita menikmati ibadah, maka sebetulnya apa sih yang kita nikmati dari sebuah ibadah? Misalnya, kalau saudara coba mengisi kalimat ini, melengkapi kalimat ini, apa yang akan saudara taruh di situ? Saya menikmati titik-titik-titik dalam ibadah. Nah, saudara, kalau kita mau jujur, dugaan saya mayoritas akan menjawab musik, lagu, atau seni yang lainnya, seperti drama, tarian, dekorasi, visual arts, interior, screen, teknologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, bagi saya, kalau engkau memberikan jawaban itu, maka sangat masuk akal, dan saya pun memakluminya. Karena memang yang namanya ibadah atau kebaktian merupakan satu paket yang berisi begitu banyak hal-hal yang menarik dan juga indah. Banyak seni yang digunakan di dalam sebuah ibadah, bukan? Seni musik, seni bernyanyi, seni drama, seni tarian, seni dekorasi, seni arsitektur, dan sebagainya. Dan yang namanya seni itu memang bisa dengan mudah memberikan kepada kita kenikmatan secara emosional atau kenikmatan secara artistik. Intinya, saudara-saudara, kita menikmati kemasan di dalam ibadah. Tetapi saudara-saudara, bagi saya, bila kita hanya menikmati sebatas kemasan dalam ibadah, atau yang saya pakai istilah kemasanisme, maka sebetulnya akan muncul dua masalah. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita datang ke ibadah dan motivasi kita semata-mata hanya ingin menikmati kemasan ibadah itu, maka akan timbul dua masalah. Masalah yang pertama, kita pasti akan mengalami kebosanan. Misalnya kalau saudara datang ke sebuah gereja untuk pertama kalinya, saudara sangat tertarik dengan musiknya yang bagus, saudara bisa menikmati aransemen musiknya untuk beberapa waktu, tetapi setelah sekian lama, jika tidak ada kreativitas yang baru, tidak ada aransemen yang segar, maka saudara pun akan menjadi bosan dengan musik yang ada di dalam ibadah itu. Dan pada akhirnya, saudara pun menjadi bosan akan ibadah itu sendiri. Masalah yang kedua, saudara-saudara, adalah kita tidak akan mengalami perubahan. Kita tidak akan mengalami perubahan secara karakter, secara watak, diri kita, saudara-saudara, transformasi diri kita. Kita tidak akan mengalami itu kalau di dalam ibadah kita hanya mengejar kemasannya. Sebab kemasan ibadah itu tidak punya kuasa untuk mengubah diri kita. Saudara, yang namanya seni, seperti musik atau lagu, itu memang bisa memberikan kepada kita kenikmatan secara emosional, bisa menggerakkan emosi kita.
Tetapi seni itu, saudara, tidak bisa mengubah watak dan karakter kita. Saudara-saudara, kalau engkau hanya mengejar kemasan, maka tidak peduli engkau begitu rajin atau begitu lama mengikuti ibadah sebuah gereja, engkau tidak akan mengalami kuasa transformasi dari Allah sendiri. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita perlu sekali lagi berhati-hati dengan kemasanisme ini. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama tadi kepada Daud? Apa kira-kira yang menjadi kenikmatan terbesar dari seorang Raja Daud ketika dia mengikuti ibadah? Saudara, kita tentu tahu bahwa bait suci pada zaman itu, saudara-saudara, begitu megah, begitu indah. Dan pemusik, penyanyi di dalam bait suci pada zaman itu, saudara-saudara, juga begitu profesional. Tetapi apakah Raja Daud menjadikan itu semua sebagai kenikmatan yang terpenting, yang terutama ketika dia beribadah di bait suci? Saudara, apa yang menjadi kenikmatan tertinggi dari seorang Raja Daud di dalam ibadah? Saudara, jawabannya kita bisa temukan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Raja Daud mengatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Saudara perhatikan, ketika Daud mengatakan satu hal yang kuminta, bukan berarti Raja Daud tidak punya permintaan lain. Tetapi ini merupakan ekspresi kerinduan Daud yang terbesar, kerinduan Daud yang nomor satu, kerinduan Daud yang tertinggi. Apa itu, saudara? Yaitu dia ingin diam di rumah Allah. Supaya apa? Supaya dia dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kata kemurahan di situ sebetulnya lebih tepat diterjemahkan keindahan Tuhan, the beauty of the Lord. Saudara, Daud ingin menikmati Allah, menikmati bait-Nya, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang di dalam kalimat yang terakhir disebutkan menikmati bait-Nya. Tetapi saudara, jangan engkau salah memahami ini, ya. Jangan kita mengira bahwa artinya Daud ingin menikmati interior atau arsitektur atau dekorasi dari bait suci. Bukan, saudara-saudara. Kita harus mengerti di dalam perjanjian lama, ya, di dalam teologi perjanjian lama, khususnya ketika pemazmur mengatakan dia merindukan, dia menginginkan, dia menikmati bait suci, maka sebetulnya bait suci di sini identik dengan hadirat Allah itu sendiri. Karena kehadiran Allah di dalam konteks perjanjian lama itu selalu bersifat lokalitas. Kehadiran Allah di dalam perjanjian lama itu secara khusus pada bait suci, ada di bait suci. Nah, itu sebabnya ketika Daud mengatakan aku ingin menikmati bait suci, itu sebenarnya tidak lain tidak bukan Daud ingin menikmati hadirat Allah sendiri. Saudara-saudara, inilah yang harus kita belajar dari Raja Daud. Kenikmatan terindah dalam ibadah bukan seni, bukan atmosfer dari ibadah, tetapi adalah hadirat Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau engkau perhatikan dengan jeli, judul dari renungan kita adalah The Delight of Worship. Garis bawahi kata the. Saudara, ini ingin menekankan kenikmatan yang tertinggi di dalam sebuah ibadah. Ini tidak bicara delights of worship, kenikmatan-kenikmatan kecil yang kita bisa peroleh dalam sebuah ibadah. Tidak. Tetapi the delight of worship, kenikmatan yang terutama di dalam sebuah ibadah. Saudara-saudara, kita akan sama-sama lebih lanjut menggali apa itu hadirat Allah sebagai sebuah kenikmatan terindah dalam ibadah. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang kali ini akan terambil dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai yang ke-9. Sekalipun saya akan membacakan buat kita semua, tetapi saya mengundang kita juga membuka Alkitab masing-masing supaya kita bisa mengikuti nats ini. Mazmur 63, saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara tetap buka Alkitabmu pada bagian ini, karena di dalam khotbah ini kita akan terus-menerus kembali kepada nats yang baru saja kita baca. Saudara-saudara, pertanyaan pertama yang saya ingin ajak kita merenungkan adalah, seperti apakah hadirat Tuhan di dalam sebuah ibadah? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah itu roh. Itu sebabnya Allah tidaklah kasat mata. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang akan kehadiran Allah itu. Itu sebabnya, saudara, pertanyaan ini menjadi penting. Kalau ibadah merupakan perjumpaan kita dengan Allah, sedangkan Allah adalah roh, maka sebetulnya hadirat Allah itu seperti apa di dalam ibadah? Nah, saudara-saudara, memang di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita menemukan penampakan hadirat Allah yang spesial, atau yang diistilahkan dengan teofani. Teofani. Saudara-saudara, teofani adalah satu penampakan Allah yang secara khusus Allah lakukan supaya orang-orang bisa melihat dirinya. Di dalam Perjanjian Lama, Allah menampakkan dirinya melalui tiang api, tiang awan, atau bahkan awan kemuliaan, atau yang dikenal dengan awan Shekinah. Atau semak belukar yang penuh dengan api tetapi tidak terbakar habis, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan teofani. Tetapi saudara-saudara, di dalam hidup kita, ketika kita beribadah di gereja atau kebaktian di kampus kita sekarang ini, kita tidak pernah melihat teofani, bukan? Tidak pernah ada tiang awan tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak pernah melihat sesuatu yang penuh dengan api tetapi tidak terbakar habis. Kita tidak melihat tahta Allah secara kasat mata. Kita tidak mengalami itu semua. Lalu kalau demikian, apakah artinya kita tidak pernah mengalami hadirat Allah di dalam ibadah? Nah, sekali lagi, pertanyaan ini menjadi penting untuk kita pahami. Apa wujud hadirat Allah? Bagaimana kita mengalami hadirat Allah di dalam ibadah itu? Saudara-saudara, kita akan melihat ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 63. Saudara Daud mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau, mengalami engkau sepanjang kawal malam. Nah, perhatikan saudara-saudara, ayat ini ternyata memiliki paralelnya di dalam Mazmur 119 ayat 148. Mengapa saya katakan paralel? Karena kalau saudara kita cermati, kita melihat ada banyak kesamaan dari dua kalimat ini. Misalnya saudara-saudara dikatakan bahwa Daud mengalami merenungkan Allah di tempat tidurnya. Sedangkan di dalam Mazmur 119 ayat 148 dikatakan bahwa aku bangun. Perhatikan, tentu ketika Daud mengatakan dia bangun, berarti dia ada di atas ranjangnya, bukan? Di atas tempat tidurnya. Kemudian saudara-saudara, kalimat sepanjang kawal malam di dalam bahasa aslinya itu sama dengan kalimat waktu jaga malam. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat bahwa ini ada satu paralelisme, maka kita bisa menyimpulkan, saudara-saudara. Coba kita lihat. Merenungkan mengalami Allah itu sebetulnya sama dengan merenungkan dan mengalami janji Tuhan. Dan kita tahu, di dalam konteks kitab Mazmur, janji Tuhan tidak lain tidak bukan adalah firman Allah sendiri. Saudara-saudara, seperti apakah hadirat Allah di dalam ibadah? Saudara, pengalaman akan hadirat Allah itu melalui perenungan akan firman Allah.
Sekali lagi, pengalaman akan hadirat Allah melalui perenungan akan firman Allah. Saudara-saudara, saya ingin menambahkan satu catatan penting untuk mengkoreksi satu anggapan umum tetapi salah yang sering kali menjangkiti kepala orang Kristen. Ketika saya mengatakan firman Allah di dalam ibadah, saudara, jangan kita persempit firman Allah itu hanya di dalam khotbah. Sekali lagi saya ulangi, karena ini penting. Jangan kita persempit bahwa firman Allah di dalam ibadah itu hanya dalam khotbah. Karena sesungguhnya firman Allah itu disampaikan, diekspresikan, diungkapkan dalam seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir melalui semua elemen dan aspek ibadah yang ada. Firman Allah tidak hanya disampaikan melalui khotbah, tetapi juga melalui lagu, melalui seni, melalui ucapan dari worship leader atau pemimpin ibadah, melalui perkataan sambutan dari para penyambut di depan pintu ruang ibadah gereja, dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, mari kita koreksi pemahaman kita. Firman Tuhan tidak hanya di dalam khotbah. Firman Tuhan sesungguhnya dalam seluruh rangkaian atau perjalanan ibadah kita. Nah, saudara-saudara, kembali pada pernyataan ini. Kita mengalami hadirat Allah ketika kita merenungkan firman Allah. Apa yang saya maksudkan? Begini penjelasannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Allah, mendengar saja akan firman Allah, maka firman Allah itu hanya menjadi informasi dalam kepala kita. Tetapi ketika kita merenungkan firman Allah, sekali lagi saya ulangi, melalui khotbah, melalui lagu yang kita nyanyikan, atau melalui apapun yang kita dengar, kita lihat sepanjang ibadah. Ketika kita merenungkan firman Allah itu, maka firman Allah berubah dari semata-mata informasi di kepala menjadi sensasi rohani di dalam batin atau jiwa kita. Saudara, saya akan menjelaskan secara lebih konkret. Misalnya ketika saudara sedih, lalu saudara mendengarkan firman Tuhan disampaikan dalam ibadah, dan firman Tuhan itu yang engkau dengar, engkau renungkan, tiba-tiba membangkitkan penghiburan yang luar biasa di dalam dirimu. Atau, misalnya, saudara sedang merasa bersalah, karena saudara baru saja jatuh di dalam dosa. Saudara kembali melakukan kebiasaan lamamu, dan ketika engkau datang dalam ibadah, engkau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menimbulkan semacam pengharapan. Engkau seperti mengalami kembali pengampunan Tuhan atas dosamu. Sepertinya Tuhan bicara kepadamu bahwa engkau diampuni atas dosa-dosamu. Saudara, ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu menjadi seperti hidup di dalam jiwa kita, engkau yang sedih dihiburkan, engkau yang berdosa diampuni, engkau yang tersesat diarahkan, engkau yang lemah menjadi merasa dikuatkan. Saudara, ketika engkau mengalami itu, sesungguhnya engkau mengalami sendiri akan hadirat Allah. Karena bukankah firman Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri? Ketika firman Allah itu betul-betul hidup di dalam batinmu, maka Allah sendiri yang sebetulnya sedang bekerja di dalam batinmu, di dalam jiwamu. Saudara, sekali lagi, saya berharap kita memahami hal yang sederhana ini, tetapi ini adalah hal yang sangat penting. Saudara, setiap orang percaya tanpa terkecuali, engkau bisa mengalami hadirat Allah. Tidak perlu menunggu hal-hal yang sifatnya spektakuler, hal-hal yang sifatnya seperti mukjizat adi kodrati. Saudara, engkau bisa mengalami hadirat Allah dalam ibadah sesederhana engkau merenungkan dan mengalami kuasa firman Allah yang menguatkan, yang menyegarkan, yang mengarahkan, yang menumbuhkan, yang mengkoreksi, yang menghibur akan dirimu. Nah, saudara-saudara, pertanyaan berikut yang saya mau kita juga pikirkan. Apa tandanya kalau kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Allah dalam ibadah? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengalami hadirat Allah? Saudara-saudara, berdasarkan Mazmur pasal 63, kita akan melihat ada dua tanda yang penting
yang pasti dimiliki oleh siapapun yang sungguh-sungguh mengalami Allah dalam ibadah. Apa saja saudara, dua tanda ini? Yang pertama kita lihat dari ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah air yang kering dan tandus tiada berair. Saudara perhatikan, urutannya. Saudara Daud memulai dengan mengatakan, aku memiliki relasi dengan Allah. Itu sebabnya Daud memanggil Allah sebagai Allahku. Ini satu panggilan yang mengungkapkan hubungan yang dekat antara Daud dengan Allah. Daud mengalami Allah di dalam hidupnya. Dan pengalaman akan Allah itu membangkitkan kehausan, kerinduan yang lebih dalam akan Allah itu sendiri. Saudara-saudara, inilah tanda yang pertama. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami hadirat Allah dalam ibadah, maka kerinduanmu akan Allah menjadi semakin dalam. Saudara-saudara, sebetulnya hal ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Karena di dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mengalami hal seperti ini. Saudara, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang bagus, yang keren, yang nikmat, itu pasti akan menarik kita untuk kembali mengalaminya lagi di kemudian hari. Saudara, inilah sifat paradoks dari kenikmatan. Kenikmatan di satu sisi memuaskan kita, tetapi di sisi yang lain, kenikmatan itu bisa membuat kita ingin menikmatinya lagi, merindukannya lagi. Misalnya, saudara, kalau engkau makan satu makanan yang enak, ya, kau sungguh-sungguh menikmati makanan itu, ya, maka saudara pasti di kemudian hari engkau akan kangen lagi sama makanan itu. Engkau akan merindukan makanan itu. Kenapa? Karena engkau pernah menikmatinya. Engkau pernah mengalami kenikmatan dari makanan itu. Itulah yang membuat engkau ingin lagi, terus ingin lagi makan makanan itu. Saudara-saudara, demikian juga dengan hadirat Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah sungguh menjamah hatimu, maka kerinduanmu akan Allah itu juga akan semakin dalam. Kau tidak akan pernah bosan dengan Allah kalau engkau pernah menikmati Allah. Nah, saudara-saudara, apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat sampai yang keenam. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara perhatikan kalimat ini, sekalipun panjang tetapi kita perhatikan. Daud mengalami lebih dahulu kasih setia Allah. Daud mengalami lebih dahulu dipuaskan oleh Allah. Dan ketika Daud mengalami hadirat Allah seperti itu, maka apa yang terjadi? Apa yang menjadi respon Daud? Daud memuji Allah. Daud mengagungkan, memegahkan Allah dengan bibirnya. Daud bersorak-sorai, memuji-muji Allah. Saudara, inilah tanda yang kedua. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami hadirat Allah dalam ibadah, maka engkau pasti memuji Allah. Keinginanmu untuk memuji Allah akan semakin besar. Engkau tidak perlu disuruh. Engkau tidak perlu didorong. Kalau engkau mengalami Allah di dalam ibadah, engkau pasti spontan, otomatis memuji Allah. Sekali lagi, saudara-saudara, hal ini tidak sulit untuk kita pahami karena ada banyak contoh di dalam keseharian kita. Saudara, kalau engkau menikmati makanan yang enak, atau engkau menikmati lagu yang indah, atau engkau menikmati pemandangan yang bagus, maka saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika engkau menikmati itu, ada rasa kagum bukan di dalam dirimu. Dan rasa kagum itu saudara berkembang makin lama makin besar. Dan ketika dia menjadi sangat besar, tidak lagi bisa dibendung. Akhirnya keluar, tercetuslah pujian kita. Wow, makanan ini enak sekali.
Wow, musik ini keren banget. Wow, pemandangan ini indah sekali. Saudara perhatikan, kita pasti akan memuji sesuatu yang mendatangkan kenikmatan buat diri kita. Apalagi hadirat Allah. Kalau Allah sungguh-sungguh mendatangkan kenikmatan di dalam jiwa kita, maka kita pasti akan memuji Allah. Dan saudara-saudara, saya tambahkan satu catatan. Pujian yang keluar dari mulut kita itu bukan sekedar mengungkapkan, tetapi juga melengkapkan pengalaman kenikmatan akan Allah. Sekali lagi saya ulangi. Pujian yang keluar dari mulut kita bukan sekedar mengungkapkan, tetapi juga melengkapkan pengalaman kenikmatan kita akan Allah. Saudara-saudara, ini selaras dengan ilmu psikologi. Saudara, secara psikologis, kalau kita makan makanan yang enak, lalu kita memuji makanan itu, maka pujian yang keluar dari mulut kita, tindakan memuji makanan itu, tanpa engkau sadari, itu berbalik kepada diri kita, semakin membuat kita bisa menikmati lagi makanan itu. Lebih dalam menikmati makanan itu. Ya, ketika kita memuji makanan itu, maka epitel-epitel di lidah kita, indera pencecap di lidah kita itu semakin terbuka. Yang akhirnya membuat kita semakin menikmati makanan itu. Cita rasanya semakin tajam di lidah kita karena kita memuji makanan itu. Inilah yang saya maksud. Ketika kita memuji sesuatu, bukan hanya mengungkapkan, tetapi melengkapkan pengalaman kenikmatan akan hal itu. Dan ini juga berlaku ketika kita mengalami Allah. Saudara, ketika kita memuji Allah di dalam ibadah, itu akan menolong kita untuk menikmati Allah lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita melihat pertanyaan terakhir. Kita sudah memahami apa sih hadirat Allah dalam ibadah, yaitu melalui firman-Nya. Kita juga sudah melihat dua tanda seseorang yang sungguh-sungguh mengalami Allah di dalam ibadah. Ya, yaitu kerinduan akan Allah yang semakin besar dan juga keinginan memuji Allah yang semakin besar. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita mengalami hadirat Allah dalam ibadah? Bagaimana kita bisa mengalami hadirat Allah di dalam ibadah? Nah, saudara, pertanyaan terakhir ini akan saya coba jawab dari dua perspektif, yaitu perspektif diri kita dan perspektif Allah. Ya, perspektif diri kita artinya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami hadirat Allah. Lalu perspektif Allah artinya apa yang Allah harus lakukan supaya kita bisa mengalami hadiratnya dalam ibadah. Mari kita mulai dari perspektif yang pertama, yaitu diri kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan demi kita mengalami hadirat Allah dalam ibadah? Saudara, mari kita tengok kembali Mazmur 63 ayat yang ketiga. Di mana pemazmur mengatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Saudara perhatikan, di dalam bahasa aslinya, kata memandang di situ bukan sebuah kegiatan melihat biasa, atau melihat secara sepintas, atau melihat secara casual. Tidak. Dalam bahasa asli, kata memandang di situ adalah sebuah kegiatan, tindakan yang memelototi, yang begitu fokus pada satu hal. Melihat dengan penuh keseriusan, melihat dengan penuh kerinduan, melihat dengan penuh perhatian. Saudara, ini bicara tentang fokus. Bicara tentang perhatian kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami hadirat Allah di dalam ibadah? Kita harus mendisiplin hati untuk terarah hanya kepada Allah. Garis bawahi kata mendisiplin. Karena kalau kita tidak dengan sengaja mengarahkan hati kita kepada Allah, maka saudara-saudara, kita cenderung akan datang ke dalam ibadah dan kita akan lebih mudah tertarik pada kemasan ibadah.
Itu sebabnya, kalau kita datang ke dalam sebuah ibadah, kita harus secara sengaja mengarahkan hati hanya kepada Allah. Kita harus memfokuskan jiwa kita hanya kepada Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Matius, "Carilah, maka engkau akan menemukan." Saudara, bagi saya kalimat ini juga bisa diaplikasikan di dalam konteks ibadah. Apa yang kau cari, itu yang akan kau temukan. Kalau kau datang ibadah, yang kau cari hanya musik, maka itu saja yang akan menjadi fokusmu. Itu saja yang akan kau nikmati. Dan kalau musiknya jelek, itu juga yang akan mengecewakan engkau dari sebuah ibadah. Tetapi, kalau engkau sungguh-sungguh mencari Allah di dalam sebuah ibadah, maka niscaya engkau akan mengalami hadirat Allah yang menggugah dan mengubah hidupmu. Saudara, perspektif yang kedua, yaitu perspektif Allah. Apa yang Allah harus lakukan supaya kita bisa mengalami Dia di dalam ibadah? Nah, saudara-saudara, kembali kita melihat tadi di ayat yang ketiga. Daud mengatakan, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus." Saudara, tahukah engkau bahwa sebetulnya kegiatan yang Daud lakukan ini sangat berbahaya buat dirinya? Karena di dalam konteks perjanjian lama, tidak ada orang yang dapat melihat Allah secara langsung dengan matanya. Masih ingat kisah Musa di dalam Keluaran pasal 33? Ketika Musa meminta Tuhan supaya menampakkan dirinya, Musa ingin melihat Allah. Allah menjawab apa? Allah berkata, "Musa, engkau tidak bisa melihat aku. Karena aku adalah Allah yang Maha Kudus, engkau adalah orang yang berdosa. Kalau engkau melihat kemuliaanku, maka engkau pasti akan binasa. Keberdosaanmu akan tidak bisa melihat kemuliaanku." Jadi saudara-saudara, ketika Daud mengatakan, "Aku mau melihat Allah di tempat yang Maha Kudus itu, Allah yang penuh kemuliaan itu," sebetulnya saudara-saudara, ini sebuah tindakan yang sangat membahayakan dirinya. Daud bisa binasa. Daud bisa mati karena melihat Allah yang hidup. Saudara, kita sebagai orang berdosa, kita tidak mungkin mengalami hadirat Allah yang Maha Mulia dan Maha Kudus itu kalau Allah tidak turun tangan, kalau Allah tidak mengintervensi. Nah, saudara-saudara, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 berbunyi begini. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang berdosa akhirnya dapat masuk, dapat mendekat, dapat mengalami, dapat bahkan menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia itu tanpa membinasakan diri kita. Karena apa? Karena siapa? Karena Kristus. Melalui kehidupan dan kematian Kristus, Dia sudah membereskan masalah dosa kita. Dia sudah menyucikan kita, sehingga kita pun menjadi layak menghadap kehadirat Allah. Kehidupan dan kematian Kristus yang sempurna itu membuka jalan, membuka akses kepada kita. Seperti ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Dia menghembuskan nafas yang terakhir, maka tabir pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus di dalam bait suci itu terbelah dua, robek dari atas sampai ke bawah. Tabir yang fungsinya memisahkan antara manusia dengan hadirat Allah itu dirobek ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ini adalah sebuah simbol yang luar biasa indah. Artinya, antara manusia berdosa dengan hadirat Allah tidak ada lagi penghalang. Sekali lagi saudara-saudara, inilah yang Allah lakukan buat kita sehingga kita bisa mengalami hadirat Allah dalam ibadah. Karya penebusan Yesus Kristus membawa saya dan engkau bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Dan bahkan
kita bisa memanggil Dia Bapakku, Bapa kami. Saudara-saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini sungguh memberkati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita sungguh-sungguh meresponi secara pribadi lebih dahulu akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya Tuhan, sungguh kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena tanpa prakarsa, tanpa karya kasih-Mu ya Allah di dalam Kristus, kami semua orang berdosa tidak mungkin akan bisa mengalami dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan yang sempurna di dalam Kristus, sehingga dengan demikian setiap kami beroleh jalan masuk kepada hadirat Allah, dan bahkan kami memiliki relasi yang akrab dan karib dengan Allah yang kami panggil Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus-menerus memurnikan, meneguhkan motivasi hati kami. Ketika kami beribadah, baik di gereja maupun di kampus, kami hanya mencari, merindukan, mengutamakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Hai, rekan-rekan mahasiswa OK Petra yang saya kasihi. Apa kabar? Shalom, ya, salam damai sejahtera dalam kasih kita, kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengharapkan yang terbaik buat kalian. Saya harap kalian dan keluarga semua dalam keadaan sehat, sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan kalian harus belajar dari rumah. Kami pun belajar dan bekerja juga dari rumah. Saya sadar tidak semuanya menyenangkan, atau bahkan sebaliknya, ada banyak hal yang tidak menyenangkan dan juga kesulitan. Saya berharap kalian tetap semangat, berusaha, terus berusaha memanfaatkan semua kesempatan dan peluang yang kalian miliki, yang kampus sediakan. Ya, saya doakan hikmah dan berkat Tuhan buat kalian semua. Just do your best for your exam and let Him do the rest. Ya, dalam situasi yang sangat sulit ini, pandemi yang juga berdampak pada krisis ekonomi, kami berharap tidak satu pun mahasiswa OK Petra terhambat studinya karena terdampak secara ekonomi. OK Petra sudah menyediakan beberapa skema beasiswa. Di lain itu, kami juga terus mengadakan berbagai gerakan untuk menggalang dana supaya bisa menolong mahasiswa yang membutuhkan. Saya perkenalkan wajah baru saya. Sudah tumbuh kembali setelah 1 minggu lebih pelontos. Saya rela dan saya bersuka cita ambil bagian dalam gerakan ini sebagai simbol, ya, sebagai bentuk ajakan berkorban, mengorbankan sesuatu yang kita sukai untuk saling mendukung. Ini waktunya kita bergerak sebagai we, ya, bukan sebagai I. Kita bergerak bersama-sama, saling menolong, saling mendukung.
situasi ini bisa jadi membuat kita patah semangat, patah harapan. Tetapi percayalah, Tuhan kita, pemelihara, pencipta dan pemelihara langit dan bumi, tidak membiarkan satu hal pun terjadi tanpa seizin Dia. Saya sedang membaca buku ini, The Grand Weaver, Sang Penenun Aku. Buku ini tulisan Bapak Ravi Zacharias yang belum berapa lama dipanggil oleh Tuhan. Dari buku ini saya belajar dan diingatkan, dikuatkan bahwa Tuhan itu terus membentuk kita, hidup kita melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya itu juga berlaku buat saudara. Peristiwa-peristiwa termasuk segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi melalui pandemi ini. Karena itu terus semangat. Jangan biarkan kehilangan semangat. Ya, terus bersemangat dan terus berharap. Di balik segala kesulitan ini, banyak peluang-peluang yang sebenarnya tersedia. Ayo, terus kita berusaha singkapkan dan raih peluang-peluang tersebut. Voice Glory. Kalau kalian perhatikan, berapa waktu terakhir sudah mulai banyak kegiatan inisiatif di UK Petra berusaha meraih peluang-peluang baru tersebut. Manfaatkan itu dan terus ayo kita bersama-sama menyingkapkan dan meraih peluang-peluang baru tersebut. Saat ini kami sedang menyiapkan beberapa skema untuk kembali ke kampus. Tentunya dalam tatanan yang baru. New normal. Tolong bersabar sebentar. Kami segera akan menyelesaikannya dan menginformasikannya kepada kalian semua. Doakan kami. Hikmat Tuhan, kami sungguh membutuhkannya supaya kami bisa mengambil keputusan yang benar dan terbaik. Akhir kata, saya doakan dan terus mengharapkan yang terbaik bagi kalian semua. Berkat dan anugerah Tuhan menyertai kalian semua dan keluarga. Stay healthy, stay safe, stay at home. God bless you all.